Assalamualaikum teman-teman. Di long weekend kali ini aku pengen banget nyoba masakan yang kata orang-orang tuh bikinnya lama dan susah. Nah, aku nemu satu video di YouTube dan itu menurut aku cara masak rendangnya simple dan tampilannya tuh enak banget. Jadi kali ini aku mau recook resep rendang sapi dari YouTube-nya Zekly Green. Nanti linknya akan aku taruh di deskripsi juga. Di sini aku pakai setengah resep ya, karena di tempat Zekly Green itu 1 kilo. Di sini aku pakai 500 gram daging sapi. Ini udah aku siapin 500 gram daging sapi. Oke. Kemudian untuk bumbu-bumbunya, ada bumbu yang halus dan ada bumbu yang dicemplung. Nah, untuk bumbu halusnya di sini bisa teman-teman lihat ada bawang merah, aku pakai 12 siung, kemudian bawang putih ada 7 siung, kemiri 3 kemiri, 3 butir, kemudian ada kunyit sedikit aja sekitar 1 ruas. Kemudian di sini ada cabai, ada 2 jenis cabai yang aku pakai, ada cabai merah besar 3 sama cabai merah yang keriting ada sekitar 7. Jadi totalnya ada 10. Sebenarnya bisa juga ditambah cabai rawit kalau emang kita suka pedas. Ini untuk bumbu yang nanti akan kita haluskan atau saya akan blender ntar. Nah, kemudian ini untuk bumbu-bumbu tambahannya, bumbu-bumbu cemplung dan bumbu tambahannya. Pertama di sini ada daun salam, di sini pakai 3 lembar. Kemudian daun jeruk nipis, saya karena kecil-kecil adanya saya jadi pakai 4. Kemudian ada serai yang udah digeprek, jahe yang udah digeprek. Nah, ini bedanya kalau di resepnya Zekly Green itu nggak pakai rempah-rempah, tapi karena saya suka dengan aroma rempah-rempah, jadi saya pakai paket ini. Jadi saya dapat ini di pasar, teman-teman. Ini udah ada tulisannya bumbu rendang gitu di tempat penjualnya. Ini udah lengkap banget, ada ketumbarnya, ada jinten, ada kapulaga, ada kayu manis, ada cengkehnya juga. Nanti akan saya sangrai sebentar, lalu saya akan haluskan. Kemudian di sini seperti biasa ada garam, kaldu bubuk, kaldu sapi, saya pakai masako dan sedikit gula merah. Nah, kemudian di sini apa? Di sini adalah bumbu untuk daging sapinya. Ada bawang putih geprek, jahe geprek, dan bawang merah, gula merah sedikit. Ini kalau di videonya Zekly Green itu yang saya suka, kalau kan kadang tuh ada ya bikin rendang tuh langsung dagingnya itu langsung dimasukin, dicampur dengan bumbu lalu dicampur dengan santan. Nah, tapi di resepnya Zekly Green ini nanti daging sapinya itu diungkep dulu. Nah, ini adalah bumbu ungkep untuk daging sapinya, dan menurut aku sih hasilnya bakalan lebih empuk ya, makanya kita coba. Bismillah. Dan ini untuk santannya. Santannya aku pakai 1 butir kelapa tua, dijadikan santan, diperas jadi 1 liter. Ini dia. Oke, untuk yang pertama ini aku ngikutin video dari Zekly Green. Itu kita akan ungkep dagingnya. Kita masukkan dulu daging sapinya ke dalam panci. Ini tujuannya tuh sebenarnya diungkep ini untuk ngilangin bau amisnya juga, ternyata gitu kalau aku lihat videonya. Nah, ini kita kasih bawang putih geprek, kemudian jahe geprek, bawang putih geprek, jahe geprek, sama gula merah. Nah, kita langsung masukin aja semuanya. Kita aduk-aduk sampai, kalau di video tuh sampai dagingnya tuh keluar airnya gitu loh. Nah, kita biarin sini ya. Ini kan kayak udah mulai keluar airnya ya, dan ini tuh kayak air kaldu alami dari si dagingnya itu, karena dia ada kandungan airnya. Ini kita tutup aja langsung. Kita diamkan sampai dagingnya tuh keluar air kaldunya gitu. Oke, tutup.
teman-teman, ini bisa kita lihat bareng-bareng. Wow, ini ya, ini adalah air, dan ini ternyata tuh air kaldu alami ya dari si dagingnya itu sendiri gitu. Dan ini asli, baunya tuh harum banget karena pakai jahe sama bawang putih. Ini sih bismillah ya, aku yakin banget pakai cara ini dagingnya bakalan lebih empuk, soalnya udah diungkep duluan gitu baru dimasak, dan nanti juga kan dibiarin lama gitu dipakai santan. Oke. Kalau udah baru kita matiin, terus kita akan bikin bumbunya. Oke, kita akan blender bumbu. Oke, bumbunya tadi, ini bumbu yang tadi kita haluskan, terus kita masak bumbu yang kita haluskan ini tanpa minyak terlebih dahulu, karena tadi kita blender pasti kan ada air sedikit ya, jadi itu kita masak untuk ngilangin kandungan airnya. Nanti setelah kandungan airnya hilang, baru ditambah minyak. Ini masih blub. Ini berarti masih ada kandungan airnya. Sampai blub-blubnya ini hilang. Pakai minyak, pakai api yang kecil aja. Oke teman-teman, ini kandungan airnya bisa kita lihat ya, gelembung-gelembung airnya itu udah hilang. Lalu langsung aja kita tambahkan minyak goreng. Nggak usah banyak-banyak minyaknya, karena kan nanti kita mau pakai santan, dan itu santan juga minyaknya akan keluar dari santan juga nantinya gitu. Ini kita tumis lagi sebentar sampai minyaknya panas ya kan. Bumbu cemplung, di sini ada 3 daun salam, kemudian jahe geprek, serai, dan daun jeruk kita potek-potek. Ini tujuannya disobek-sobek tuh biar aroma jeruknya tuh keluar. Kita tumis-tumis. Oke, terus aku akan masukin bumbu ini nih. Ini tadi rempah-rempah yang ada di plastik kecil yang aku dapat dari pasar itu udah aku aku sangrai, kemudian aku haluskan. Langsung aja kita masukin. Tambah harum. Kalau bumbu cemplungnya udah mulai layu, saatnya kita masukkan dagingnya. Dagingnya. Ini dagingnya tadi udah diungkep ya. Bismillah, semoga empuk. Amin. Terus ada air-air yang tadi keluar dari dagingnya, ini bakalan aku masukin juga karena ini kaldunya. Oke, kita campur-campur. Kita akan masukkan santannya ya. Wow. Satu lagi.
Nah, kita akan masak sampai nyusut, saudara-saudara. Nih, pakai api kecilnya. Pakai api kecil aja ya, teman-teman. Terakhir kita masukkan gula merah, garam, dan juga kaldu sapi. Nanti sambil diicip lagi. Ini dia penampakan dari rendangnya setelah 1 jam. 1 jam dan santannya itu baru nyusut 50% gitu. Oh ya, tadi karena santannya aku masih punya sekitar 500 ml lagi, jadi daripada nggak kepake aku masukin. Jadi totalnya tadi aku pakai 1,5 liter ya. Yeay, jadi ini rendang kita setelah 1,5 jam. Bisa dilihat, ini minyak-minyak dari santannya tuh udah mulai keluar gitu, dan udah mulai mengental. Wow. Oke, jadi ini udah setelah 2 jam. Ini mau aku angkat, Masya Allah. Tinggal makan pakai nasi hangat ya nggak sih? Masya Allah. Oke.